Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Haliza dengan NIM 12350121563 dari kelas 4C Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek pemrograman web yang telah diberikan minggu lalu pada tanggal 27 Februari 2025. Tugasnya itu yaitu tentang membuat form HTML yang menggunakan logika JavaScript, lalu dilengkapi dengan CSS untuk memperindah tampilan dari web form tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang form, apa sih itu HTML? HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat struktur dan juga konten dari halaman web. HTML itu merupakan dasar dari hampir semua situs web yang ada saat ini. Jadi dia itu adalah wadah dari web tersebut. Jadi kalau kita bikin web tuh pasti pakai HTML, gitu loh teman-teman. Wadah untuk membuat suatu website. Jadi kalau nggak ada HTML ya belum walau. Terus fungsinya HTML itu mengarahkan pengguna atau user ke halaman website melalui hyperlink misalnya kan, lalu membangun suatu situs di internet. Jadi kayak kita bikin web gitu kan. Kita kebanyakan programmer tuh yang berkecimpung di dunia web tuh kebanyakan pakai HTML. Nah ya emang wadahnya website tuh HTML. HTML tuh juga skill dasar yang harus kita punya sebagai programmer gitu, programmer web. Jadi tuh HTML itu adalah dasar kalau ingin menjadi programmer di bidang website. Jadi kita tuh benar-benar harus mengerti dan paham tentang HTML ini. Gitu. Baik, langsung saja ke pembahasan. Jadi ini defaultnya HTML. Kalau kita ketik tanda seru terus di enter ya, bakal muncul ini mentahan HTML yang udah otomatis. Ini link rel style sheet href style form CSS. Ini tuh untuk menghubungkan file HTML-nya nih ke CSS-nya, untuk menghubungkan HTML ke style CSS nanti. Dia biasanya ditulis tuh di dalam heads ini. Selanjutnya ini ada div class container. Ini tuh untuk membungkus seluruh form gitu. Jadi kayak ada di dalam formnya gitu kan, nanti bakal ada kotak gitu buat wadah sebagai wadah dari form tersebut. Jadi nanti semua elemennya tuh bakal ada di kontainer nih. Nah terus untuk H2 style ini headingnya, heading 2 yang ada di dalam formnya nanti. Terus ini form ID, ini untuk apa namanya, menangani submitnya form itu. Terus ini label for nama pemesan, sama nanti ada inputnya untuk ngisi namanya kan. Terus ini ada komannya itu required, itu input nih harus diisi sama si penggunanya, jadi nggak boleh kosong. Nah ini juga sama, label for tanggal, ini untuk tanggal pemesanan kamarnya nanti. Terus input type-nya pakai date, ini juga required, jadi harus diisi oleh si penggunanya nanti, karena kalau kosong nggak selesai loh program ini ya, nggak bisa mesan gitu. Terus lanjut, ini label jenis kelamin. Jadi ini ada div class radio group, input type-nya radio, jadi bisa milih salah satu nanti untuk jenis kelamin ini, apakah si pemesan ini laki-laki atau perempuan. Ini untuk name gender, ini untuk biar dia bisa pilih salah satu lah, ini pakai name gender ini bisa terhitung ID lah ya.
Nah, terus lanjut ke jenis kamar. Ini label judulnya, ini nanti label jenis kamar. Dia pakai select, atau select tuh drop down, dan ini komennya tuh required. Jadi harus diisi oleh pengguna yang memesan. Sini opsinya ada standar, ada deluxe, ada suite. Beda-beda juga harganya kan. Jadi value ini menunjukkan untuk harganya. Terus ini nanti kalau misalkan si pengguna ini pilih salah satu opsi, nanti bakal muncul di bawahnya nih label harga per malamnya. Jadi kalau mereka nanti misalnya milih yang standar, nanti harganya langsung muncul di harga per malam. Harganya 500.000 kan di situ. Nah, nanti bakal muncul, tapi sini komennya tuh read only. Jadi read only ini dia nggak bisa diubah sama si pengguna. Dia cuma buat dibaca lah gitu. Sama kayak namanya, read only. Lanjut bawahnya tuh label 4. Jumlah orang, total orang. Ini tuh ada berapa orang yang akan memesan kamar tersebut. Terus di bawahnya itu input type number, ID jumlah orang, min 1, value 1, required. Ya lagi-lagi required, jadi harus diisi. Ya kalau nggak diisi kan berarti dia nggak mesan gitu kan ya. Stop it. Get some help. Ini ada perintah minimal tuh 1. Minimal yang harus mesen tuh 1 orang. Karena kalau 0 kan berarti kan dia nggak mesen, kan sama aja kan. Nah, terus lanjut yang di bawahnya nih untuk total harganya. Di sini juga keterangannya tuh read only, jadi hanya bisa dilihat dan dibaca oleh pengguna. Ini di flash checkbox. Jadi ini input type checkbox untuk persyaratan kalau dia setuju untuk memesan kamar hotel tersebut atau tidak. Sini kan ada labelnya, saya menyatakan setuju dengan semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti mereka tuh, si pengguna ini harus menyetujui gitu. Dia harus memencet si checkbox itu sebelum memesan kamar hotel tersebut gitu. Terus yang terakhir tuh sini button type, ada button untuk dia mesennya nanti. Cuma di sini masih disable sebelum si pengguna nih memenuhi semua persyaratan yang ada di formnya gitu, dari nama, terus tanggal dia pesan, jenis kelamin dan sebagainya, yang tadi tuh di komennya tuh required kan, jadi harus diisi sebelum dia bisa memesan kamar tersebut. Untuk logikanya atau skripnya nih, script source script form JS. Ini tuh untuk menghubungkan si HTML ini dengan logika JavaScript yang sudah saya buat. Segini penjelasan tentang HTML-nya. Nah, sebelum kita membahas tentang JavaScript, kita harus tahu apa sih itu JavaScript. Nah, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web dan juga aplikasi yang interaktif. Jadi JavaScript ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, apalagi di pemrograman web ini, karena dia tuh bahasa pemrograman yang benar-benar khusus untuk website. Misal yang di form sekarang ini, logika untuk menghitung total harga, itu logikanya itu dibuat pakai scriptnya JavaScript. Terus bisa juga misalkan animasi itu juga bisa dibuat di JavaScript, animasi web itu. Misalnya menampilkan list atau menu di dalam website itu juga bisa dilogikakan menggunakan si JavaScript tersebut. Jadi kayak JavaScript ini
ada logik ataupun otak dari website nih. Jadi HTML itu tulangnya, CSS itu kulitnya, dan JavaScript itu logika atau otaknya. Itu teman-teman. Nah, baik, di sini kita beralih ke JavaScript sekarang ya. Jadi si JavaScript ini dia yang menangani logika dari form pemesanan kamar hotel ini. Jadi dia tuh menangani logika seperti menghitung harga total, atau mengaktifkan tombol, atau mencegah form ini untuk terkirim secara default gitu, atau secara tidak sengaja. Yang pertamanya ada document at event listener. Jadi ini memastikan si JavaScript ini hanya berjalan setelah halaman websitenya ini sudah selesai dimuat. Di sini ada let, jenis kamar, harga, dan sebagainya sampai pesan BTN nih. Komennya itu variabelnya itu dokumen get element by ID. Nah, ini tuh untuk menghubungkan si JavaScript ini dengan HTML yang tadi, yaitu dengan pakai komen get element by ID. Jadi pakai komen ini kita bisa menghubungkan si JavaScript ini sama HTML yang tadi udah dibuat, kayak jenis kamar yang tadi, harganya, total harganya, jumlah orang, syarat, dan pesan button itu jadi terhubung dengan si HTML yang tadi. Terus lanjut ke function yang pertama itu ada function update harga. Function update harga ini adalah logika saat si pengguna itu memilih jenis kamar. Kalau dia misalkan tadi kan di formnya itu sini kan jenis kamar ada 3 ya, standar, deluxe, dan suite. Jadi kalau dia milih standar kan harganya 500.000. Nah, ini di sini yang harga per malamnya tuh nanti di formnya itu tampilan bakal berubah jadi 500.000. Kalau misalkan dia nanti milih opsinya misalnya deluxe, nanti harga yang tampil juga berubah jadi 750.000. Kayak gitulah kurang lebih. Function selanjutnya itu update total. Ini adalah logika untuk menghitung total harga. Ini jenis kamar value dikali jumlah orang value. Singkatnya tuh harga kamar dikali jumlah orang yang pesan. Gitu. Jadi kayak misalkan yang tadi kan, kalau misalkan dia pesan standar 500.000, kalau misalkan nanti yang pesan ada 2 orang, jadi nanti harganya langsung jadi 1 juta gitu tadi harga totalnya. Lanjut ke function toggle button. Kalau button pesan nanti kan dia tuh masih disable. Dia tuh nanti nggak bakal bisa dipencet sampai si checkboxnya ini di checklist gitu, dicentang. Jadi selama si checkboxnya itu belum dicentang, tombol pesan itu disable atau nggak bisa dipencet lah, nggak bisa diklik. Lalu di sini ada jenis kamar, jumlah orang, dan checkbox dengan add event listener. Jadi tuh add event listener ini tuh setiap ada perubahan input yang dilakukan oleh si pengguna yang memesan kamar hotel tersebut, jadi tuh otomatis dia tuh memperbarui harga dari yang dia pesan sama total harga dari pesanan kamar hotel dia gitu loh. Terus terakhir di sini dokumen dari sini sampai prevent default ini, dia fungsinya itu untuk mencegah halaman website tersebut agar tidak refresh pas dia tuh udah berhasil memesan. Kita pakai prevent default gitu, jadi kita mencegah agar si website ini nggak refresh saat dia memesan gitu loh. Terus alert pemesanan berhasil ini itu semacam alert atau pemberitahuan. Jadi dia tuh nanti menampilkan pesan kepada pengguna yang memesan tuh kalau dia itu berhasil memesan kamar hotel tersebut gitu.
Segini penjelasan JavaScript-nya. Yang terakhir kita move ke CSS. Kita sekarang beralih ke CSS. Sebelumnya apa sih itu CSS? CSS itu ialah singkatan dari Cascading Style Sheets, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dari halaman website yang kamu buat. CSS ini berfungsi untuk mempercantik atau memperindah tampilan website yang kamu buat dengan HTML. Jadi fungsinya tuh kayak mengatur background, warna latar belakang, atau ukuran font, misalnya kayak judul websitenya. Terus bisa juga margin dari websitenya gitu diatur. Dia tuh untuk membantu si web designer untuk mengubah dan menambahkan teks ataupun gambar hingga background untuk sebuah halaman HTML. Terus dia juga bisa membuat tampilan halaman website menjadi lebih rapi dan juga optimal di berbagai ukuran layar agar bisa enak dan sedap dipandang mata oleh para pengguna atau pembaca website tersebut. Nah, untuk CSS ini di sini yang pertama untuk bodinya ya, atau halaman webnya tuh saya memakai font family nih. Font family-nya background color ini kuning muda ya ini ya, atau krem kuning muda sih. Terus paddingnya 20 px. Nah, terus yang kedua itu kontainer nih kotak untuk itunya lah, kayak buat mesennya kan nanti ada judulnya gitu, form pemesanan. Nah, terus nanti ada kotak gitu, atau bisa ditampilkan nih. Jadi ini kontainernya tuh kotak ini. Nah, terus yang ketiga itu label nih, yang inilah di sini tuh, ini tanggal pesan kamar, ini label ini. Terus selanjutnya itu ada input dan select nih, yang ini bentar, ini dia nih, ini kotak inilah, kotak putih ini tanggal pesan kamar ini. Terus ini yang kotak-kotak ini yang teman-teman ya, untuk radio group yang ini radio group. Terus textbox group tuh untuk si textbox yang ini dia, ini nih teman-teman. Terus selanjutnya itu button tuh ini button pesan nih. Untuk sekarang nggak bisa dipencet ya, karena logika JavaScript tadi yang melarang kita mencet gitu kan sebelum kita ngisi ini. Yang terakhir ada button disable. Oh, yang tadi itu button disable guys, ini button disable. Dia kalau udah enable atau udah bisa digunakan, dipencet gitu, diklik, dia nanti warnanya warna biru navy. Nah, kita coba lah ya. Misalnya tulis nama pemesan, salah nama saya lah ya, Nadia. Terus tanggal pesan kamar misalnya tanggal 24. Oke nih, saya mau nyoba misalkan, nah ini kan kalau udah di checklist, sudah dicentang, dia bisa dipencet kan, berubah warna, ya kan? Tapi kalau misalkan dipencet, dia nggak bisa, karena yang comment require tadi, jadi ini tuh ini jenis kelamin, terus jenis kamar tuh harus dipilih. Misalkan milih inilah ya. Terus ini untuk logikanya tuh
logika total harga, dia akan langsung otomatis menghitung. Misalkan standar, dia bakal otomatis menghitung total harganya sesuai dengan berapa orang yang memesan atau yang akan memesan kamar hotel tersebut yang di booking. Misalkan saya di sini nggak ngisi jenis kelamin, nah ini nggak bisa karena harus dipilih. Atau misalkan nih tanggalnya dihapus, nggak bisa juga karena ini tadi required. Sama juga dengan nama ya, misalkan namanya dipotongin, nggak bisa juga dia karena harus diisi ya. Nah, atau wah udah nggak bisa ya. Jadi intinya tuh yang tadi required tuh kalau dia salah satunya nggak diisi, jadi pesannya nih nggak bisa dipencet kayak yang tadi. Ini karena misalkan ini karena semuanya udah diisi ya, namanya udah, tanggal udah, jenis kelamin udah, jenis kamarnya udah, terus juga ini checkboxnya juga udah di checklist. Saya menyatakan setuju dengan semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah terus di sini saya coba pencet pesan. Nah nanti ini nih yang tadi alert atau pemberitahuan pemesanan berhasil. Nah ini berarti si penggunanya ini udah berhasil memesan kamar hotel tersebut. Gitulah teman-teman. Jadi tada, sudah selesai. Baiklah, cukup sekian video penjelasan tugas project form pemrograman web dari saya. Bila ada salah atau kekeliruan baik dari perkataan maupun penjelasan, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena ya saya juga manusia biasa ya teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.